menjadi komandan armada Utsmani di Samudra Hindia dan Laksamana Armada di Mesir pada 26 Februari 1548. Ia bersama pasukannya merebut kembali Aden dari Portugis. Selanjutnya pada 1552, dia berhasil merebut Muscat yang telah diduduki Portugis sejak 1507. Ketika Portugis mengalihkan perhatian ke Teluk Persia, Piri Reis menduduki Qatar dan Bahrain. Merupakan seorang laksamana Angkatan Laut Kesultanan Ottoman abad ke-16 yang memiliki keahlian di bidang navigasi geografi dan kartografer. Dia adalah Ahmed Muhyiddin Piri atau yang dikenal sebagai Piri Reis. Selamat datang di channel Viografia. Di sini kita akan membahas singkat tentang biografi, histori, kisah inspiratif, dan kisah unik untuk menambah wawasan kita. Silakan ikuti channel kami dan kita lanjut pembahasannya. Ahmed Muhyiddin Piri lahir antara tahun 1465 dan 1470, meninggal sekitar tahun 1555. Piri Reis adalah kartografer muslim terkemuka yang mewariskan peta dunia terlengkap pertama, yaitu peta Piri Reis. Piri Reis lahir di Gallipoli, yang merupakan wilayah pantai. Ia hidup pada tahun 877 sampai 961 Hijriyah. Ayahnya bernama Haji Mehmet, pamannya laksamana terkenal Kemal Reis. Reis atau Rais berarti adalah kapten atau laksamana. Ia menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja bersama pamannya, Kemal Reis. Pamannya adalah pelaut dan kapten kapal terkemuka pada masa Kesultanan Utsmaniyah yang mendorong Piri mencintai laut, pelayaran, dan ilmu kartografi. Piri Reis mengikuti jejak sang paman menjadi pelaut, navigator, dan kartografer atau ahli pembuat peta terkemuka pada abad 16, yang pada akhirnya mewariskan peta dunia terlengkap yang pertama pada dunia. Peta tersebut juga mengandung banyak misteri. Piri kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga remaja bersama pamannya. Sang pamanlah yang mendorong Piri mencintai laut. Tekad Piri untuk menjadi pelaut dan kartografer terkemuka mulai terwujud ketika ia dipercaya menjadi laksamana armada perang kerajaan Ottoman di masa Raja Sulaiman II. Ketika Utsmani melewati masa peperangan, Piri Reis bersama pamannya ambil bagian dalam banyak pertempuran di laut. Mereka bertempur melawan Spanyol, Genoa, dan Venesia, termasuk pertempuran Lepanto I pada 1499 dan pertempuran Lepanto II pada tahun 1500. Tapi sangat disayangkan, sang paman tewas tenggelam karena kapalnya diamuk badai pada tahun 1511. Piri kembali ke Gallipoli. Saat itu, dia mulai mempelajari navigasi. Pada tahun 1516, dia kembali melaut sebagai kapten kapal di armada Ottoman. Piri naik pangkat menjadi Reis atau laksamana pada tahun 1547. Dia sekaligus menjadi komandan armada Utsmani di Samudra Hindia dan laksamana armada di Mesir yang berkantor pusat di Suez. Pada 1513, Piri membuat peta yang menarik perhatian bagi para ilmuwan lantaran menyertakan keterangan berlebih dan akurat. Lewat peta yang dibuat di atas kulit rusa, ia menyertakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur seperti Jepang. Namun, hal yang menarik bagi sejarawan adalah tahun 1513 itu juga menyertakan sebuah daratan besar di selatan Afrika, yang kini sebagai Antartika. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada 1773 lewat perjalanan yang dilakukan James Cook dari Inggris.
Peta Piri-Reis baru ditemukan kembali pada 1929 oleh Halliday di ruang bawah tanah Istana Turki. Saat ditemukan hanya sebagian fragmen yang bertahan yang menggambarkan Samudra Atlantik. Setelah itu, peta akurat ini hanya dianggap artefak sejarah yang belum diteliti lebih lanjut. Pengarang buku Richard von Daniken berpendapat bahwa keakuratan peta Piri-Reis karena digambarkan lewat luar angkasa. Saat itu teknologi tak begitu berkembang di barat. Tetapi berbeda dengan kerajaan Utsmaniyah. Itulah yang membingungkan peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Charles Hapgood pada 1965 dari University of New Hampshire bersama tim. Mereka mengamati gambar peta garis pantai Antartika yang ternyata dipetakan tanpa selubung es. Peta Piri-Reis yang mengagumkan tersebut sempat menghilang sekian ratus tahun. Peta tersebut ditandatangani oleh Piri-Reis sendiri bertanggal Muharram 919 Hijriah atau 9 Maret 7 April 1513 Masehi. Tapi sayangnya, peta yang tertulis di atas kulit rusa tersebut ditemukan hanya berupa potongan. Peta berukuran 90 x 65 cm yang merupakan bagian dari peta dunia yang utuh. Dan hanya bagian itulah yang diketahui selamat hingga sekarang. Menjadi peta yang penuh misteri di dunia. Yang masih menjadi pertanyaan adalah ketika dalam peta ditemukan gambar dari Antartika, yang benuanya sendiri baru diketahui keberadaannya ratusan tahun kemudian. Bagaimana bisa Piri-Reis mencantumkan gambar tentang daerah Antartika yang tertutup es? Padahal teknologi radar baru diterapkan pada tahun 1958. Peta tersebut juga secara akurat memperlihatkan lokasi-lokasi di dunia saat beberapa daerahnya belum tertutup es. Peta tersebut seakan mengindikasikan adanya kehidupan modern jauh sebelum saat ini. Pada sebuah buku yang berjudul Maps of the Ancient Sea Kings dituliskan, jauh sebelum zaman kita sekarang, di bumi sudah ada peradaban dengan teknologi cukup maju. Meskipun hal tersebut kemudian punah, tapi peninggalannya masih ada sampai saat ini. Hal itu juga membuktikan bahwa kisah Atlantis bukanlah sebuah dongeng. Apakah demikian? Ada juga seorang penulis bernama Richard von Daniken yang mengemukakan bahwa peta tersebut dibuat oleh kehidupan alien. Belum lagi kisah mengenai alien astronot yang semakin menguatkan bahwa mereka memiliki teknologi untuk mengamati bumi dari luar angkasa sebelum kemudian membuat peta ini. Dengan kecanggihan yang mereka miliki, bukan tidak mungkin untuk membuat peta semacam itu. Pada 1953, seorang perwira Angkatan Laut Turki mengirimkan peta buatan Piri-Reis pada Biro Hidrografik Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka meminta bantuan pada ahli peta kuno, Mallory. Mallory akhirnya menemukan metode untuk menentukan keakuratan peta tersebut, yaitu dengan memasangnya di bola dunia. Hasilnya, peta itu sangat akurat. Mallory juga berkomentar, satu-satunya cara membuat peta dengan akurasi seperti itu adalah dengan survei udara. Namun pada masa tersebut belum ada pesawat. Ungkapnya seperti dilansir dari Republika. Pejabat di Biro Hidrografik juga tidak percaya lantaran peta Piri-Reis mampu mengoreksi sejumlah kesalahan yang ada di peta modern. Penelitian lanjutan Hapgood terhadap peta Piri-Reis sempat menyurati Letnan Kolonel Harold Z. Ohlmeyer yang merupakan Komandan Angkatan Udara untuk melakukan konfirmasi terhadap peta tersebut. Surat itu mendapatkan balasan pada 6 Juli 1960. Harold mengatakan, "Kami mendapati bahwa ini adalah interpretasi yang benar, paling logis, dan paling mungkin." Detail geografisnya memperlihatkan bahwa bagian bawah peta itu sesuai dengan profil seismik di permukaan es yang dibuat oleh ekspedisi Antartika yang dilakukan Swedia dan Inggris pada 1949.
Ini mengindikasikan bahwa garis pantai tersebut telah dipetakan sebelum tertutup es. Tutupan salju di kawasan tersebut saat ini adalah setebal 1 mil. Kami tidak tahu bagaimana data di peta ini bisa dibuat dengan ilmu geografi tahun 1513. Terlepas dari apapun misteri yang ada di peta buatannya, Piriris merupakan laksamana perang yang sangatlah cerdas, baik dalam pertempuran maupun dalam ilmu pengetahuannya, yang tentu dapat menginspirasi kita. Meskipun dianggap keilmuannya melampaui waktu di zamannya, bukan berarti kita mengetahui semua ilmu dan keahlian dari tokoh-tokoh terdahulu. Ilmu pengetahuan yang berguna ialah karya yang dapat diwariskan hingga generasi berikutnya. Demikian sedikit info dari kami. Jika Anda suka dengan kisah inspiratif, biografi, atau kisah unik dari tokoh dunia, silahkan ikuti channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini, kita belajar bersama. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali.